Pemilihan Presiden 2024 tinggal hitungan bulan. Netralitas Presiden di Pilpres menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan sikap netralnya pada pemilihan Presiden 2024. Belum lama ini Presiden Jokowi memanggil 3 bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk duduk bersama di Istana Merdeka. Presiden menegaskan komitmennya untuk tidak berpihak pada Pilpres 2024 saat para bakal capres menyinggungnya dalam makan siang dengan Presiden. Tak sebatas itu, instruksi netral selama pemilu juga disampaikan Jokowi saat mengumpulkan ratusan pejabat kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden mewanti-wanti dan minta PJ kepala daerah netral di Pilpres 2024. Gubernur, bupati, dan wali kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong. Saya nggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Lantas bagaimana meyakinkan ke publik Presiden akan betul-betul netral di pemilu 2024? Mengingat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di pemilihan sebagai bakal calon wakil presiden. Akankah Pilpres 2024 menjadi pertaruhan Jokowi agar dapat netral? Tim TV One mengabarkan. Instruksi tegasnya memang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para penjabat kepala daerah yang datang pada saat itu. Anda sudah melihat cuplikan pertemuannya. Bahkan juga sudah ada, kalau saya bilang sedikit ancaman, bahwa akan dilakukan evaluasi oleh Presiden Jokowi sendiri. Evaluasi langsung yang akan dilakukan secara harian. Kalau sampai ada yang miring-miring bisa diganti, bisa disikat. Tapi apakah kemudian pesan tersebut, instruksi tersebut betul-betul dijalankan? Dan apakah betul memang akan ada netralitas yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo saat putra sulungnya ikut berkompetisi di pemilu 2024. Untuk itu kita akan tahu bagaimana pandangan dari partai politik mengenai hal ini karena masyarakat ini betul-betul meragukan. Betul nggak sih Presiden Jokowi akan bersikap netral? Bang Mardhani Alisera dari PKS juga akan memberikan pandangannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dhani. Salam Put. Baik. Dan juga Pak Nurdin Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selaku Waketum dari Partai Golkar, selain Pak Nurdin Halid, Bang Mardhani Alisera juga sudah bergabung dengan kita. Ini secara daring, sudah hadir perwakilan dari PDI Perjuangan yaitu Bang Andreas Pereira. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam. Baik. Putri, malam. Oh ada Ali juga ya. Iya ada Bang Ali juga. Ada Bang, oh iya. Baik. Kawan semua ini. Ama. Oke, malam. Petak Puang, Pak Ustadz Mardhani. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali Mohtar Ngabalin dari KSP juga akan memberikan keterangan kepada kita. Tapi salam dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Abang dari Kendari. Terima kasih ya Bang sudah meluangkan waktunya di tengah kegiatannya dari Kendari. Ya. Baik, Bang Andre, saya ingin bertanya kepada Bang Andre terlebih dahulu. Melihat kemarin yang sudah terjadi pada saat kunjungan kerja Pak Jokowi juga ke berbagai daerah. Apakah kemudian Bang Andre masih yakin Presiden Jokowi bisa menjaga netralitasnya, Bang Andre? Seharusnya yakin Putri. Tapi saya lihat Putri sendiri ketika mengomentari ini dan ya menyampaikan bahwa ini mewakili suara masyarakat, kelihatan Putri sendiri tidak yakin. Sehingga ya, ampun Bang. Jadi gimana Bang? Seharusnya yakin, tapi ada tapinya nih. Tapinya gimana nih Bang? Ya,
ya untuk itu memang ya kalau kita ya kita percayalah bahwa presiden akan netral gitu. Tapi bagaimanapun ya kita tahu lah dengan perkembangan sekarang ini tentu kita semua harus ikut mengawasi proses pemilu ini sehingga bisa berjalan dengan aman, damai, jurdil, ya sesuai dengan ya aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi yang ya kita yakini dan kita akan jalankan gitu. Saya kira persoalan itu kan kita semua tahu berawal dari ya dicalonkan atau keikutsertaan dari putra dari Bapak Presiden sendiri, Mas Gibran, sehingga itu yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Presiden tidak akan menjadi netral di dalam proses ini. Tapi ya untuk sementara kita percayalah bahwa ini akan berjalan dengan netral, tapi tetap kita awasi. Oke. Ada Bang Ali juga di sana. Oke, Bang Andre, satu lagi. Kalau sudah memberikan instruksi, Presiden Joko Widodo ini bahkan juga sudah mengatakan akan melakukan evaluasi harian. Apalagi sih yang kurang dari Presiden Joko Widodo untuk bisa menjamin netralitasnya, Bang Andre? Ya kita semua yang harus menjamin itu, gitu, Putri. Karena ya ini kan sekarang jadi apa? Jadi pertanyaan terhadap presiden karena beberapa kali kan presiden menyampaikan tapi itu tidak dilaksanakan atau apa yang dikemukakan itu berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Sehingga kekhawatiran masyarakat itu kan saya kira wajar-wajar aja gitu. Dan ya sebelum itu terjadi ya mari sama-sama kita awasi. Jadi sesimpel itulah gitu. Dalam arti ada lembaga pengawasan di pemilu. Dan yang terpenting juga masyarakat ikut mengawasi proses ini. Gitu. Baik, Bang Ali Ngabalin, yang dikatakan berbeda dengan kenyataan, gimana itu Bang? Kalau Bang Andreas ini sudah Bapak tua ini orang baik, Bapak tua ini orang baik, dia bisa bikin dengan barang ini baik, tidak usah terlalu ragu. Sekarang persiapkan waktu, pemilu sudah dekat supaya harus siapkan tim kampanye yang kuat supaya bisa menang nanti. Mbak Putri begini Mbak Putri ya, pertama saya, kemudian Profesor Nurdin Halid, kemudian Ustadz Mardani dan Bang Hugo Andreas ini PhD, ini adalah orang-orang hebat yang diundang oleh Mbak Putri. Mari kita bicara tentang regulasi supaya kita juga ikut mencerdaskan penonton TV One. Pertama begini. Oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Kemudian yang kedua, pengawasnya secara formal dalam Undang-Undang Dasar itu adalah Bawaslu. Kalau presiden itu adalah penanggung jawab tertinggi tentang suksesnya pemilu. Pada posisi ini, mari kita berpikir secara jernih dan terbuka bahwa Presiden sejak awal penetapan tanggalnya, kemudian tahapan-tahapan pemilunya, biayanya, kami semua tahu itu. Tahapan-tahapan itu di kantor staf Presiden. Perintah Jenderal Muldoko Kepala Staf, kami mengawal itu dengan diseminasi informasi. Sehingga kalau Mbak Putri masih bertanya tentang posisi netralitas Presiden, saya kira sudah harus kita rubah temanya. Kenapa itu saya harus katakan begitu? Karena apakah dengan posisi Mas Gibran kemudian Presiden bisa melakukan apa saja yang dia mau? Jawabannya tidak. Yang kedua, apakah dengan kemajuan teknologi hari ini kemudian orang bisa bersembunyi di balik kecurangan, ketidakadilannya dalam pelaksanaan pemilu? Saya kira tidak. Yang ketiga, apakah dengan seluruh rakyat merindukan suksesnya pemilu kemudian dengan apa yang dikumpulkan oleh Presiden tentang gubernur, bupati, wali kota, tentara, polisi, semuanya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, masih kita ragu itu. Ama sonde, Bapak ini orang baik, Bapak tua ini. Sudah ama orang baik ini ama. Gitu.
Baik, kita pahami regulasinya Bang Ali, kita pahami juga bagaimana posisi Presiden Joko Widodo. Kita juga pahami kemudian legasinya untuk bisa ini menjalankan pemilu 2024 dengan baik. Tapi Bang Ali, kalau sudah putra yang ikut, putra sendiri, putra sulung, mungkin bisa lain ceritanya. Apa potensi-potensinya dan juga bagaimana upaya kontrolnya. Itu yang akan kami bahas malam hari ini. Nanti kita dengarkan bagaimana suara Bang Mardhani, Pak Nurdin juga. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Mardhani, kalau Bang Ali Ngabalin bilang sudah ada regulasinya, sudah ada kemajuan teknologi. Apakah kemudian hal-hal ini sudah cukup untuk bisa membuat netralitas presiden tetap terjaga? Kalau aturannya saya yakin mencukupi. Tetapi maling selalu lebih pandai dibanding polisi, ya. Dan saya suka ingat Bang Napi itu ya, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Coba kita masuk ke paradigmanya ya. Maksud saya gini, sebetulnya kita senang ya kalau ada anak muda maju. Oke. Tetapi ketika majunya itu quote and unquote instan, maka banyak orang yang mempertanyakan, apalagi kalau anak kandung dari presiden yang masih menjabat. Dulu di Undang-Undang Pilkada yang sebelum dibatalkan Pak SBY itu kita ada aturan untuk mencegah nepotisme ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ketika kita masih menjabat dilarang. Sekarang faktanya kalau kita lihat hasil pemilu 2019 kemarin, ada banyak istri bupati, anak bupati, mantu bupati jadi tuh, baik DPRD provinsi, kabupaten kota ataupun di pusat. Itu semuanya nggak ada yang melanggar aturan. Tetapi on paper. Tapi kalau kita zooming lanjut, ada kasus-kasus tuh. Nanti bisa dimutasi, bisa didegradasi, nanti satu lagi bisa dipromosi. Belum lagi kalau saya melihat sumber daya ya. Ini ada data bagus, Put. Oke. Belanja dari media sosial, iklan belanja media sosial, Pak Prabowo hampir 1 M lebih. Bulan kemarin Pak Ganjar 500-an, Mas Anies 200-an atau 300-an gitu loh. Itu iklan di media sosial. Dan di media sosial itu sekarang ini 54% pemilih itu ada anak muda. Dan interaksi anak muda itu melalui media sosial. Medsos itu platformnya bukan milik kita. Jadi kita tidak tahu algoritma mereka. Misal TikTok, IG, YouTube, Facebook, ataupun Twitter gitu. Nah, masing-masing itu bisa saja melakukan pengecilan bandwidth, pembesaran bandwidth, atau mungkin ngecilin gitu loh. Saya sudah coba ngecek, coba dong yang netral itu posting. Kalau kita posting Pak Prabowo kayak gimana, posting Mas Ganjar gimana, posting Mas Anies gimana gitu. Lagi dicoba nih. Karena kemungkinan itu jadi instrumen pemenangan juga besar. Bagaimana bisa? Apa kemungkinannya? Celahnya kalau dari situ di mananya Bang Mardhani? Celahnya kita tidak tahu algoritmanya, apakah ada yang menghubungi, coba kalau calon ini dikecilin, kalau calon ini digedein volumenya. Kan kita suka misal TikTok nih, FYP-nya buat calon tertentu gampang, buat calon yang lain nggak bisa gitu loh. Dan itu agak gelap gitu loh. Tidak juga, belum tentu kesalahan Pak Jokowi gitu loh. Dan belum tentu juga gerakan negara gitu loh. Nah, tetapi ini salah satu potensinya. Belum lagi pandangan saya adalah kebijakan-kebijakan. Nanti kita coba lihat, mudah-mudahan sejak ini Pak Jokowi tidak banyak jalan bareng dengan 1 atau 2 calon. Kemarin udah bagus kok, makan siangnya rame-rame. Walaupun ada yang kritik, namanya kritik kan boleh ya. Posisi duduk Pak Jokowi sama Pak Prabowo bagus sekali gitu kepada kamera. Mas Ganjar kasihan harus begini terus. Mas Anies juga Mas Anies sama Pak Jokowi berhadap-hadapan gitu. Tafsir itu boleh saja, tetapi kehadiran saat itu baik, walaupun ada juga yang berkomentar. Jangan-jangan itu aksi cuci piring. Sesudah anaknya maju kontestasi, ayo kita coba bersih-bersih. Tetapi seperti apa kelanjutannya, saya tidak mau seuzon, kita lihat
langkah-langkah selanjutnya. Saya tetap melihat ada bukunya John Mann tuh, Man of Contradiction gitu loh. Pak Jokowi dianggap banyak kontradiksinya. Kita lihat konsistensinya dalam 1-2 bulan ke depan. Baik, selalu ada potensi, selalu ada peluang untuk bisa terjadi kecurangan kalau kata Bang Mardhani. Tapi kemudian bagaimana kontrolnya dan juga bagaimana untuk meyakinkan masyarakat, Pak Nurdin, bahwa Pak Jokowi ini netral kok. Putri, ada 3 peristiwa penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertama adalah ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana pandangan Presiden tentang calon-calon ini? Apa komentar beliau? Semuanya baik. Pasangan Prabowo, pasangan Ganjar, Mahfud baik, pasangan Anies, Gus Imin baik, pasangan Prabowo baik. Kemudian tanya siapa yang dukung? 3-tiganya saya dukung. Nah, kan itu kan? Nah, yang kedua adalah ketika memberi pengarahan pada ASN, pada pejabat-pejabat kepala daerah yang diundang, boleh tegas, ya, netral. Nah, dan itu sebetulnya memberi warning kepada para PJ kepala daerah ini untuk mensukseskan pemilu secara damai, langsung, bebas dan rahasia. Sebenarnya message yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang ketiga adalah peristiwa yang santap siang itu. Nah, peristiwa santap siang ini adalah sebuah praktek politik berbangsa bernegara dalam konteks pilpres ini sangat baik. Itu menciptakan resonansi politik yang sangat luas. Ini memberi pesan kepada bangsa ini bahwa saya sebagai presiden itu akan netral. Nah, sebagai presiden sampai regulasi tadi disampaikan oleh Ali Ngabalin dan Pak Ali sendiri, itu tidak hanya itu. Nah, kalau kita lihat bahwa dengan perintah presiden begitu, maka itu akan memudahkan seluruh instrumen kekuasaan ke bawah untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar daripada seluruh proses demokrasi. Nah, misalnya gini, ada instrumen kekuasaan yang mengatakan atas perintah presiden dukung si A, gitu ya. Dia bisa mengatakan, bahwa presiden mengatakan netral kok. Kapan tidak netral akan dievaluasi. Nah, itu sebetulnya memberi ruang kepada instrumen kekuasaan untuk tidak melakukan itu. Yang kedua adalah memberi ruang yang sangat luas kepada seluruh peserta kontestasi ini, baik pileg maupun pilpres. Nah, peserta pileg ini kan juga yang ikut mendukung daripada pilpres. Dia bisa menyampaikan kepada siapa saja yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tapi keberanian untuk menyampaikan itu juga Pak Nurdin? Ya, kalau partai politik kan pasti berani. Pak beliau ini sebagai PKS pasti berani. Nah, yang paling penting di sini adalah bahwa saya orang bola, Putri. Putri tahu saya orang bola. Contoh di sepak bola, fair play. Fair play itu. Ya. Kalau fair play itu misalnya saya waktu manajer PSM, saya tuan rumah, gitu. Ada wasit harus netral. Tidak boleh saya mempengaruhi wasit untuk mendukung PSM, gitu. Nah, kemudian ada panitia juga harus netral. Nah, sekarang sini panitianya KPU harus betul-betul melaksanakan pernyataan presiden, harus netral. Jadi artinya seluruh regulasi yang telah diatur oleh PKPU, jangan coba-coba seluruh instrumen KPU sampai kepada ke bawah itu yang melakukan sesuatu yang tidak di luar daripada PKPU. Nah, kalau semua ini kan enak gitu. Dan yang kedua adalah dengan santap siang ini, Pak Ali, itu menurut saya adalah pasti mempertontonkan sebuah peristiwa kebangsaan yang sangat baik. Kenapa? Supaya di bawah ini jangan polarisasi. Di bawah ini adem-adem saja. Tuh calonnya ini bisa duduk makan bersama. Gitu. Dan ini awal yang sangat baik. Nah, nanti mudah-mudahan nanti calon presiden ini kalau ada waktu, calon presiden saling mengundang gitu. Ya, saling mengundang, tukar pikiran bagaimana bangsa ini lebih baik ke depan. Sehingga mempertontonkan sebuah peristiwa politik kepada rakyat yang sangat baik. Itu Putri. Baik, semua instrumen sudah diberikan pesan oleh Presiden Joko Widodo, Bang Andreas, untuk tetap netral. Apakah kemudian ini juga jadi jaminan, Bang Andreas? Ya itu tadi ya, kalau itu kita semua udah tahu gitu, dalam arti bahwa aturan main sudah ada dan ya proses yang berjalan sampai dengan saat ini kita tahu bahwa ada regulasi-regulasi yang sudah dilakukan, tapi ada peristiwa-peristiwa yang hari-hari ini kan kita lihat gitu, bagaimana peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi misalnya. Itu jadi pertanyaan, banyak pertanyaan di publik dan sampai sekarang ini satu hal yang dalam quote and quote boleh dikatakan belum selesai gitu, dan itu menyangkut itu tadi gitu, menyangkut lingkaran yang paling dekat dengan presiden sendiri, sehingga saya juga tidak mau menafikan fakta-fakta itu gitu, meskipun kita harus percayalah dengan apa yang disampaikan oleh presiden gitu, dan peristiwa keikutsertaan seorang lingkaran yang paling dekat dengan presiden
di dalam suatu pemilu ini baru pertama kali terjadi di Republik ini gitu. Sehingga memang kalau ada pertanyaan yang tadi Putri sendiri di awal dengan mempertanyakan itu, saya kira hal yang wajar gitu di tengah masyarakat kita gitu. Nah, oleh karena itu saya kira di sini tentu kita akan melihat bagaimana di dalam proses ke depan, dan kita berharap betul bahwa Presiden harus menjadi orang yang netral. Karena kalau Presiden sendiri tidak netral, ini akan menjadi pertanyaan terbesar di dalam legitimasi dari proses pemilu yang akan berjalan. Sehingga saya kira apa yang dilakukan oleh media massa, apa yang dilakukan oleh publik, ini untuk juga menjaga bahwa proses pemilu ini berjalan dengan baik. Dengan semua aturan main yang sudah ada, dan juga tentu harus ditunjukkan di dalam perilaku kita, baik sebagai penyelenggara atau pejabat-pejabat publik yang ada di bawah kontrol langsung oleh Presiden, untuk kemudian benar-benar kita menjalankan norma aturan tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, dan kita semua tahu kalau norma itu kita semua tahu gitu kan, dan proses itu kita sama-sama buat gitu kan, kita sama-sama mengatur itu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan itu tadi hal-hal yang belum pernah terjadi, seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk pertama kali ini ada seorang putra Presiden terlibat di dalam proses pelaksanaan pemilu ini, dan itu menjadi suatu bukan aneh gitu, tapi tentu menjadi pertanyaan masyarakat, dan pertanyaan ini saya kira ini yang menjadi hal yang kita bahas sekarang gitu. Betul sekali. Itu dia Bang Ali, pertanyaan yang dikemukakan oleh Bang Andre, mewakili pertanyaan masyarakat mungkin karena ini baru pertama kalinya terjadi. Kemudian yang kedua juga melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Itu tadi yang juga disampaikan oleh Bang Andre Pereira. Bang Ali. Yang Bang Andre maksud itu ada kesan konflik of interest itu tadi. Cuma Ama Andreas ini tidak berani bilang konflik of interest. Jadi begini, kalau di Mahkamah Konstitusi itu, saya sama Bang Andreas sama Pak Mardani, ini kita sama-sama di DPR waktu bicara tentang undang-undang ini. Yang dilakukan judicial review itu pertama ini harus kita ngomong supaya masyarakat juga dengar baik-baik. Yang disidangkan kemarin itu bukan persidangan fakta, itu persidangan norma. Apa yang dilakukan? Iya, judicial review atas suatu undang-undang terhadap konstitusi. Jadi bukan Gibrannya yang disidangkan, bukan soal ponaan, bukan soal pamannya. Yang kedua, Mbak Putri, semua orang di Republik ini tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu punya ahli. 9 orang, profesor, doktor, ahlinya ahli. Bukan ketua yang mengambil keputusan di dalam sidang norma itu. 9 orang. Silih pendapat, ada yang membantah, ada yang membuat pernyataan dan macam-macam. Itu normal sekali. Jadi, Ama berhasil mendidik Gibran di PDIP sehingga dia bisa sukses menjadi calon wakil presiden. Ini harus diakui. Begitu juga saya mau bilang bahwa sejarah mencatat bahwa bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia baru pertama kali ada presiden terpilih bisa mengakomodir, membawa masuk dia punya rival mantan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga apa? Yang terlihat itu adalah kekuatan. Bangsa ini sedang mengukir sejarah besar tentang betapa hebatnya seorang Presiden Joko Widodo membuat legasi terbaik untuk sebuah proses demokratisasi di tanah air. Jadi kita berpikir sedang-sedang saja, mari kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang persiapan pemilu. Jadi tenang-tenang saja, Ama ini barang bagus ini Bapak Tua ini. Kira-kira begitu. Baik, Pak Nudi sudah senyum-senyum penuh isyarat. Nanti kita akan tanya, kemudian juga Pak Nudi bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda. Ali Mokhtar ini ada positif konflik of interest, jangan-jangan. Nanti kita bahas juga soal itu, konflik of interest. Tapi saat lagi ya, kami sudah kembali.
untuk melanjutkan perbincangan, meyakini bahwa memang Pak Jokowi akan netral, kemudian juga instruksi dijalankan oleh para kepala daerah atau pejabat kepala daerah ini dengan baik, itu memang harapan masyarakat semuanya, Bang Mardhani. Tapi tadi dikatakan oleh Bang Ali sendiri yang menyinggung, adanya konflik of interest, itu kemungkinannya, Bang Mardhani? Kalau ngelihat konstruksi politisnya, ini politis ya, dikatakan bahwa Gibran maju atas kehendaknya sendiri sebagai orang tua yang merestui dan mendoakan. Tetapi banyak pihak tetap menganggap satu kesatuan nih. Ketika Mas Kaisang ke PSI, ya, kemudian Gibran maju, Pak Jokowi sedang berjarak atau mempertaruhkan semua reputasi dan legasinya dari tadinya menjadi petugas partai yang baik, yang nurut. Mas Andreas nanti lebih detail. Nah, ini pertaruhan yang sangat mahal buat seorang presiden. Pak Jokowi ini udah 5 kali ikut pemilu dan menang terus. Jadi beliau tentu tidak ingin di akhir anaknya kalah. Pandangan umum. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan sekarang, aturan sudah ada, hipotesa dasar tentang kepentingan politis sudah ada. Jadi memang saya kembali ke Bang Napi, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Kita lihat kesempatan, misal gini, mudah-mudahan setelah ini Pak Jokowi tidak akan mengajak salah satu capres selalu tampil. Karena namanya presiden selalu ada spotlight. Ada panggung-panggung kalau kita nonton Mike Tyson gitu. Sebelum fight of the year itu ada kelas terbang, kelas bantam, menengah ringan, baru kelas beratnya gitu. Nah, jangan ajak satu atau dua selalu tampil. Biarkan pertarungannya seimbang. Tapi kalau kemudian masih menduduki jabatan juga di kabinet, bagaimana kemudian? Nah, itu yang nanti aturannya boleh ya di KPKPU bilang cuti, walaupun kadang-kadang ketika ada salah satu menteri datang tetap saja atributnya macam-macamnya, fotonya yang besar dan dominan sehingga efek ke elektoral dan kemampuan dia tampil ya, dan kalau dari sini kan tinggal satu yang masih punya. Nah, itu tetap saja ada potensi untuk tidak seimbang. Aturannya boleh, makanya kembali ke etika. Etikanya ditegakkan atau tidak. Gitu. Ya, faktor etik kan juga jadi penting sebenarnya. Mbak Nurdin juga punya catatan mengenai hal ini. Sebenarnya begini, apa yang terjadi saat ini itu adalah konsekuensi daripada sistem kita. Sistem demokrasi kita dibangun di atas multipartai, ya. Kemudian sistem presidensial rasa parlementer, itu. Nah, pemilihan langsung itu sebenarnya sudah bertentangan dengan Pancasila kalau kita mau jujur ya, sebetulnya itu. Nah, kenapa baru sekarang ini kita meramaikan soal Gibran? Ya. Waktu Gibran jadi wali kota, bapaknya siapa? Pak Jokowi kan, presiden. Ketika mantunya maju di Medan, mertuanya siapa? Kan Pak Jokowi, yang presiden. Dan peristiwa seperti ini, itu bukan baru terjadi. Bupati, selesai periodenya istrinya yang melanjutkan. Kalau bukan istrinya, anaknya. Nah, tidak semua juga karena hubungan darah antara bupati dengan anaknya, atau gubernur dengan anaknya terpilih. Tidak semua. Oleh karena itu, tidak ada hal yang perlu kita ragukan. Serahkan sama rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kedaulatan bukan di tangan partai, kedaulatan bukan di tangan presiden. Kedaulatan di tangan rakyat. Sekalipun misalnya, kalau rakyat misalnya tidak suka dinasti, dan sebenarnya ini tidak boleh kita katakan dinasti. Kenapa? Bukan kerajaan. Dinasti itu kalau ditunjuk, gitu. Ini sekarang rakyat yang memilih. Nah, kalau rakyat mengatakan bahwa ini nepotisme, ini dinasti, jangan pilih. Kan sederhana aja. Nah, dan kalau saya, ini sebenarnya bagus sekali ini. Tinggal Pak Andreas ini. Kalau menurut saya kan pemahaman saya sampai ini, Pak Jokowi itu masih kader PDIP dan petugas partai. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Andreas? Kalau misalnya Pak Jokowi ini melanggar pernyataan sendiri atau melanggar etika, sebagai kader petugas partai panggil ke PDIP. Sampaikan Pak Jokowi sebagai kader partai, sebagai kader PDIP, presiden tidak boleh Anda lakukan ini. Tidak boleh Bapak lakukan, tidak boleh saudara lakukan ini. Sebagai kader partai. Nah, kecuali sudah politik saya tidak tahu. Tapi sampai hari ini adalah Pak Jokowi masih kader PDIP dan kader dan petugas partai. Jadi Pak Ali, tidak ada yang perlu kita ragukan. Justru kita senang mendorong sahabat kita dari PDIP untuk ikut bersupport Pak Jokowi supaya Pak Jokowi bisa. Semua itu adalah tidak menambah etika dan netral. Baik, langsung saja Bang Andreas, silakan diberikan tanggapan. Ya, tadi kan ada yang menyinggung soal etika gitu. Artinya ketika hal itu berkaitan dengan etika,
itu akan menyangkut semua orang gitu. Karena etika itu universal. Iya, Pak Andreas betul. Dan apa betul. yang kita Betul Pak Andreas, tapi kalau beliau melanggar etika, ya undang dong sebagai kader, sebagai petugas partai. Ya, sampaikan bahwa presiden melanggar etika. Sebentar Pak Nurdin. Dan apa yang terjadi hari-hari ini, bukan hanya kita di Indonesia gitu, yang melihat itu gitu. Bahkan kalau saya baca dari dari Times, ada satu koran Jerman, Handelsblatt, dia tulis tentang Abschied von Demokratie, selamat tinggal demokrasi di Indonesia. Artinya apa? Ini menyangkut persoalan bukan persoalan kita aja gitu. Tapi ini persoalan, kalau menyangkut itu tadi, menyangkut etik dan moral, itu akan menyangkut seluruh orang, semua orang yang meyakini demokrasi itu adalah suatu proses yang baik. Kita ingat gitu, misalnya tahun 97, pemilu di Indonesia itu berlangsung sesuai dengan norma ketika Presiden Soeharto masih berkuasa. Tapi kan persoalan hanya 1 tahun kemudian, termasuk kawan-kawannya sendiri di dalam Partai Golkar yang mendukung Pak Harto sendiri, kemudian mengetok palu untuk menurunkan Pak Harto. Nah ini kan peristiwa seperti ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Kenapa? Karena itu menyangkut etik dan moral yang kemudian menjadi demonstrasi yang luar biasa waktu itu. Dan kita semua tahu peristiwa 98, 99 dan kemudian melahirkan reformasi ini gitu. Nah ini saya kira kita tidak ingin peristiwa-peristiwa seperti itu terulang lagi gitu. Baik, Bang Dan Andre. saya kira apa yang kita diskusikan hari ini adalah sesuatu yang baik untuk kita saling mengingatkan sebagai anak bangsa. Kalau soal norma semua kita sudah tahu gitu. Baik. Soal norma peraturan kita semua sudah tahu. Gitu. Sebentar. Nah masalahnya itu adalah pada itu tadi, ukuran etika dan moral ini yang seharusnya mempunyai norma yang sifatnya universal, yang kemudian juga beranjak dari suara hati kita. Tapi kemudian kalau itu yang dilanggar, itu akan dampaknya itu akan luas. Oke, sebentar Bang Andre, sampai di poin itu terlebih dahulu. Ya, Bang Andre sampai di poin terlebih dahulu, Pak Nurdin yang mau disampaikan. Pertanyaan bodoh dari saya, kenapa ketika Gibran dicalonkan wali kota oleh PDIP sendiri tidak dipersoalkan? Dan tidak dikatakan melanggar etika. Oh enggak, memang kami tidak mempersoalkan itu, bahkan kami mendukung itu gitu. Bagaimana, Pak? Dan itu terjadi. Bukan, waktu dicalonkan itu kan juga anak presiden. Kenapa nggak ada persoalan waktu itu? Iya betul. Ya maksudnya kenapa? Sekarang menjadi dipersoalkan, sementara pada saat itu tidak dipersoalkan. Ini pertanyaan bodoh dari saya, kenapa? Saya kira bukan PDI Perjuangan yang mempersoalkan. Ini saya katakan tadi. Ini semua orang mempersoalkan ini, makanya tadi saya bilang tadi, bukan cuma di kita, bahkan di luar negeri pun orang melihat itu gitu. Karena ada hal, saya kira kalau kita bicara dari suara hati kita masing-masing, nah kita pun merasakan, artinya saya tidak mau membohongi diri gitu. Dalam arti bahwa ini adalah realita, ini adalah fakta yang ada gitu. Jadi lebih baik memberitahu kepada kawan sesuatu yang baik, daripada kita hanya memuji-muji, mengatakan ini semua baik, ternyata di luar orang mengatakan, ya ini ada hal yang kita langgar. Ini berbahaya gitu. Kawan yang baik itu adalah memberitahukan yang baik. Betul. Supaya kita perbaiki sama-sama. Jadi sebagai Dan petugas itu adalah partai, tugas PDIP kita. undang aja beliau itu, supaya menyampaikan bahwa ini banyak Ya persoalan. ini kita semua sekarang membicarakan hal ini gitu. Saya kira justru di sinilah kejujuran kita gitu. Kejujuran kita termasuk kejujuran dari Pak Nurdin, dari kawan saya Ali Mokhtar. Yang saya tahu juga kalau kita bicara dari kita ini kan mendukung suatu proses yang baik, demokrasi yang baik di Republik ini dengan norma-norma yang tadi kawan-kawan sampaikan itu gitu. Cuma kalau kita bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, ini justru akan menimbulkan bencana untuk kawan kita sendiri. Saya setuju, Mas. Jadi kondisi sekarang tuh menyedihkannya kayak ada interlocking politik saling ngunci. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan, tetapi ketika ingin ditindak ada hal yang bisa, akhirnya jadi
sesuatu itu jadi ngambang, tidak ada keputusan yang tegas. Betul. Negeri ini perlu ada keberanian untuk memutus mata rantai, tahu sama tahu, kemudian interlocking, saling ikat, Ya, harus saling tahan, betul-betul. Mana yang buat rakyat, buka semuanya, tampilkan. Ini loh kondisi sebenarnya. Baik. Itu yang paling baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak Nurdin juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, tapi saat lagi kami akan jeda sejenak. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, sudah dijawab tadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Nurdin. Sudah ada tanggapan dari Bang Andre Pereira, Pak Nurdin. Ya, jadi sebetulnya kita mensupport teman-teman di PDIP ya. Kalau misalnya merespon daripada aspirasi masyarakat, karena dia katakan kan bahwa ini dipersoalkan semua orang, termasuk luar negeri. Sebetulnya hal yang sangat mudah itu. Karena Pak Jokowi menurut pemahaman saya sampai adalah masih kader PDIP. Kemudian beliau adalah petugas partai. Jadi kalau kesini sebagai petugas partai kan tinggal Ibu Mega manggil, mengundang ya untuk membicarakan ini. Sehingga ada jalan keluar sebagai sebuah solusi agar supaya masyarakat tidak bertanya-tanya seperti kata Pak Andreas. Itu kalau menurut saya. Jadi persoalan internal PDIP yang menurut saya diselesaikanlah oleh PDIP. Nah, sekarang Gibran itu oleh Golkar dicalonkan bukan itu strategi politik daripada Partai Golkar dan itu bukan serta-merta. Ya, soal di Golkar itu dalam proses pengambilan kebijakan itu tidak terletak pada ketua umum. Gitu. Sekalipun Pak Erlangga juga punya hak prerogatif. Ya. Tetapi dalam proses penentuan strategis itu melalui rapat pleno dari Partai Golkar, konsultasi dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar, penasehat dan sebagainya. Barulah kemudian disepakati baru dibawa ke Rapimnas. Rapimnas adalah putusan tertinggi dibawa Munas. Nah, oleh karena itu ini kita tidak mau campuri dan sampai sekarang saya nyatakan bahwa Gibran bukan kader Partai Golkar sampai detik ini. Ya, Golkar Gibran bukan Golkar karena. Tetapi kita tidak bisa menghalangi ketika misalnya Gibran di suatu saat ingin masuk menjadi Golkar. Karena Golkar adalah partai terbuka. Siapa saja yang mau menjadi anggota Golkar sepanjang bisa memenuhi anggaran dasar rumah tangga, maka partai Golkar menerima. Jadi sebetulnya ini adalah persoalan yang tidak perlu kita membahasakan terus agar supaya rakyat tidak bingung. Mungkin lebih baik malam ini TV One cukup membahas ini. Kita memberikan pencerahan demokrasi kepada masyarakat. Baik. Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin terbaik di bilik suara pada tanggal 14 Februari. Gunakan hak pilihnya dengan mencermati visi misi daripada calon-calon presiden. Baik. Tidak usah melihat bahwa ini anak presiden, ini bukan anak presiden. Tapi lihat visi misinya, cerahkan demokrasi rakyat. Insya Allah Pilpres kita akan berjalan aman, tertib, dan damai. Baik, rakyat yang pegang kendali. Tapi kalau Bung Mardhani mungkin juga punya pandangan mengenai hal ini. Tetap saja presiden ini masih punya kekuasaan. Punya anggaran 3.000 triliun. Nanti bisa punya BLT. Saya ke Kabupaten Bekasi, saya mah Pak Jokowi saja. Kenapa? Tiap bulan saya dapat 300.000 dari PKH, Program Keluarga Harapan. Tiap bulan saya dapat 10 kg beras dari Raskin. Sehingga cukup. Nah, mendidik masyarakat dengan bahwa ini programnya pemerintah, bukannya punya Pak Jokowi, itu susah. Baik, tidak bisa memisahkan itu masyarakat. Kedepannya betul-betul harus diawasi kebijakan pemerintah yang ada indikasi untuk, tapi nanti akan jadi polemik. Loh, mau nolong rakyat kok, tapi brand Pak Jokowi menguat, ya otomatis limpahannya mungkin menurut saya tidak ke teman PDIP, tapi akan ke tempatnya Gibran. Karena itu konotasinya dengan anak. Gitu. Nah itu tidak ada yang melanggar memang secara aturan. Tetapi lagi-lagi kualitas demokrasi kita bisa turun, bisa dipertanyakan. Dan sudah tadi Bang Andreas bilang udah banyak yang mempertanyakan. Oke, singkat penutup juga dari Bang Ali Ngabalin. Silakan Bang Ali. Saya mau bilang bahwa Indonesia selalu mencatat sejarah-sejarah penting dalam proses demokratisasi di tanah air. Karena itu mari kita lihat ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah panjang Republik Indonesia. Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh yang amat terpelajar Profesor Nurdin Halid, kemudian Dr. Andreas, begitu juga Dr. Mardhani Alisera, sebetulnya kan kita ini sedang membangun satu dialektika yang memberikan pencerahan kepada para penonton TV-nya Mbak Putri. Sehingga harus dikasih tahu bahwa mulai dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden dalam mempertemukan ketiga bakal calon loh, ingat bakal calon. Baik. Itu adalah langkah-langkah yang
sedang dilakukan oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo, tidak saja sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara. Baik, Bang dalam Ali. rangka membuat pemilu ini teduh, adem ayem, kemudian hasilnya baik. Jadi ya saya kira ketanggung jawab kita juga untuk mengingatkan banyak grassroots di bawah agar tidak usah keras-keras. Ini barang-barang baik, dia jalan akan baik. Kita punya presiden yang baru. Itu saja. Bang Ali, ya. Ternyata Bang Andreas Pereira sepertinya sudah bergabung juga kembali dengan kita karena tadi sempat juga ada kendala komunikasi. Bang Andreas masih bersama kami ya. Baik, Bang Andreas, penutup singkat saja. Bang Andreas, silakan penutup singkat. Ya, saya kira beranjak dari apa yang tadi di awal Putri sampaikan. Kalau soal regulasi, soal norma dari proses pemilu yang akan berlangsung, kita semua udah tahu gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dan ya Putri sampaikan di awal tadi, ini adalah keraguan yang berakibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan peristiwa-peristiwa itu menyangkut apa yang saya sampaikan, apa yang dilihat oleh banyak orang, yaitu etik dan moral. Nah, oleh karena itu memang sudut pandang kita berbeda di sini. Tapi saya kira dalam hal ini kita perlu kawan yang baik adalah mengingatkan lebih dahulu daripada itu kejadian. Saya kembali pada apa yang terjadi pada tahun 97 kan hal ini jangan sampai berulang lagi di kita. Baik, Bang Andreas. Jadi lebih baik kita memberitahukan sesuatu yang yang dilihat oleh banyak orang sekarang, ketimbang kita hanya memuji-muji. Saya kira kawan saya Ali jangan yang ada dekat di sana jangan tiap hari Anda memuji terus gitu. Karena itu berbahaya untuk kawanmu sendiri. Gitu. Baik, Bang Andreas. Terima kasih tentunya Bang Andreas. Terima kasih. Kader petugas partai. Saya bertugas untuk mengawal petugas partai. Baik, Bang Ali Ngabalin, terima kasih sudah bergabung tentunya memberikan pandangan. Pak Nurdin terima kasih, Bang Mardhani juga terima kasih. Yang pasti perbincangan ini juga menjadi bekal Anda dalam menyongsong pemilu 2024. Kami kabarkan Anda putuskan.